Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Boy. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi saya, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan Pancasila dan problem epistemologis Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Di sini kita akan membahas tentang pengertian paradigma. Paradigma merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter dalam ilmu pengetahuan sendiri. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa, di antaranya menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani paradigma yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Setelah itu kita membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di sini ada beberapa Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 1. Pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Pengembangan hukum. 3. Supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM. 4. Pengembangan sosial politik. 5. Pengembangan ekonomi. 6. Pengembangan kebudayaan bangsa. 7. Pengembangan pertahanan. Setelah itu kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Karena warga negara merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus tetap menetapkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah itu kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan mengandung makna bahwa tujuan dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Menurut ketetapan MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dengan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi adalah sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Tujuannya untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, dan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Setelah itu kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Setelah itu kita akan membahas tentang Pancasila, paradigma dalam pembangunan kehidupan antara umat beragama sebagai berikut. Pada proses reformasi ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Karena itu merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab yang dicantumkan dalam nilai Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.